Baiklah, saya Marsana Momongan dengan NIM 22011020565 dari kelas 2B8 Manajemen akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen. Dan saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama, pengenalan SPSS, yang kedua Chi-square, yang ketiga penyusunan tabulasi silang, yang keempat aplikasi uji beda dua sampel, yang kelima aplikasi uji komparasi rata hitung berbagai kasus, comparison, yang keenam analisis of variance, ANOVA, dan pendekatan MANOVA. Kita masuk dalam materi pertama, yaitu pengenalan SPSS. SPSS sering disebut Statistical Page for the Social Science, adalah sebuah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk analisis data. SPSS dapat digunakan untuk berbagai macam analisis statistik seperti analisis deskriptif, analisis inversial, analisis regresi, dan masih banyak lagi. SPSS memiliki interface yang user friendly sehingga mudah digunakan oleh pengguna yang tidak terbiasa dengan analisis statistik. Selain itu, SPSS juga memiliki fitur untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram. Research, bagi para peneliti, SPSS sangat berguna dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian dengan menggunakan SPSS, peneliti dapat lebih mudah dan cepat melakukan analisis statistik, sehingga hasil penelitian dapat segera diperoleh. Namun, dapat menggunakan SPSS dengan optimal. Diperlukan pemahaman yang cukup mengenai konsep-konsep dasar statistik. Oleh karena itu, sebelum menggunakan SPSS, disarankan untuk mempelajari konsep-konsep dasar statistik terlebih dahulu. Materi kedua, Chi-square. Uji Chi-square adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara lain yang diamati dan yang diharapkan dalam kumpulan data. Ini biasanya digunakan dalam pengujian hipotesis dan analisis data. Uji Chi-square, pertama-tama Anda harus menentukan nilai yang diharapkan untuk setiap kategori dalam kumpulan data Anda. Nilai ekspektasi ini dihitung berdasarkan hipotesis 0 bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara nilai observasi dan ekspektasi. Statistik Chi-square yang dihasilkan kemudian dapat dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi Chi-square dengan derajat kebebasan, di mana N adalah jumlah kategori dalam kumpulan data Anda. Jika nilai Chi-square yang dihitung lebih besar dari nilai kritis, maka Anda dapat menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai yang diamati dan yang diharapkan. Singkatnya, uji Chi-square adalah alat yang berguna untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai yang diamati dan nilai yang diharapkan dalam kumpulan data. Ini biasanya digunakan dalam pengujian hipotesis dan analisis data untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang mendasari dari sampel data. Uji Chi-square relatif mudah dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Statata. Namun, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengujian memenuhi asumsi pengujian, termasuk ukuran sampel, frekuensi sel yang diharapkan, dan tingkat pengukuran. Kesimpulannya, uji Chi-square merupakan alat yang berguna untuk menganalisis hubungan antara dua variabel di kategori di Indonesia. Ini banyak digunakan di berbagai bidang dan dapat memberikan wawasan berharga bagi para peneliti dan praktisi. Materi ketiga, penyusunan tabulasi silang. Tabulasi silang adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua tentukan atau lebih variabel dalam bentuk tabel. Dalam penyusunan tabulasi silang, kita dapat melihat pola
dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Metode ini sangat berguna dalam analisis data karena dapat memudahkan kita dalam memahami karakteristik data. Langkah-langkah penyusunan tabulasi silang. Yang pertama, variabel yang akan disusun dalam tabel. Variabel-variabel yang dipilih harus berkaitan dengan tujuan analisis yang dicapai. Kedua, tentukan jumlah baris dan kolom yang akan dibuat dalam tabel. Jumlah baris dan kolom harus disesuaikan dengan banyaknya kategori pada masing-masing variabel. Ketiga, letak variabel pada baris dan kolom sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, hitung total frekuensi dari setiap sel pada tabel. Frekuensi merupakan jumlah data pada masing-masing sel pada tabel. Yang kelima, hitung presentasi frekuensi dari setiap sel pada tabel jika diperlukan. Presentasi frekuensi dapat digunakan untuk memudahkan interpretasi hasil analisis. Materi keempat, aplikasi uji beda dua sampel. Metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data atau sampel yang berbeda. Uji beda dua sampel. Tujuan dari uji beda dua sampel adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok data atau tidak. Dalam aplikasi uji beda dua sampel, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan benar. Langkah-langkah tersebut meliputi menentukan hipnotis 0, HO, dan hipotesis alternatif HA. Menentukan tingkat signifikan A, memilih jenis uji beda dua sampel yang sesuai, menghitung nilai uji statistik, menentukan nilai p-value, dan membuat kesimpulan berdasarkan nilai p-value. Dalam kesimpulannya, jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikan E, maka hipotesis 0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok data. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari tingkat signifikan A, maka hipotesis 0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok data. Dalam dunia penelitian, aplikasi uji beda dua sampel sangat penting untuk mendapatkan informasi mengenai perbedaan antara dua kelompok data. Dengan mengetahui perbedaan tersebut, peneliti dapat membuat keputusan lebih tepat dan akurat dalam mengambil kesimpulan dari hasil penelitiannya. Materi kelima, aplikasi uji komparasi, rata hitung berbagai kasus, comparison. Aplikasi uji komparasi rata hitung merupakan aplikasi yang sangat berguna bagi para peneliti dan praktisi di bidang statistik. Dalam melakukan penelitian, seringkali dibutuhkan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok atau lebih. Aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai kasus, seperti dalam uji perbedaan rata-rata gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan di suatu perusahaan. Uji perbedaan rata-rata tinggi pada badan antara kelompok atlet dan non-atlet di sebuah sekolah, serta uji perbedaan rata-rata hasil ujian matematika antara siswa yang belajar dengan tutor dan siswa yang tidak belajar dengan tutor di sebuah lembaga khusus. Materi yang terakhir, Analysis of Variance (ANOVA). Analysis of Variance (ANOVA) adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok sampel yang berbeda. ANOVA merupakan teknik yang berguna untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok tersebut dalam hal variabel-variabel yang sedang diamati. ANOVA, salah satu keuntungan dari ANOVA adalah kemampuannya untuk menguji apakah rata-rata dari populasi yang berbeda sama atau tidak. ANOVA juga dapat mengidentifikasi kelompok mana yang berbeda dari yang lainnya. Dalam hal ini, ANOVA membandingkan variasi antara kelompok dan variasi dalam kelompok. ANOVA dapat membantu menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara kelompok dalam hal variabel dependent. ANOVA juga dapat membantu mengevaluasi apakah ada korelasi antara variabel-variabel dependent. ANOVA dan MANOVA, keduanya merupakan teknik statistik yang sering digunakan untuk analisis data dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial,
kesehatan, dan bisnis. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, struktur data, dan asumsi yang digunakan. Dalam melakukan analisis, penting untuk memperhatikan asumsi yang digunakan dalam kedua metode tersebut. Beberapa asumsi dalam ANOVA antara lain normalitas data, homogenitas varian, dan independensi data. Sementara itu, dalam ANOVA, asumsi yang perlu diperhatikan adalah normalitas data, homogenitas kovarian, dan independensi data. Dalam kesimpulannya, ANOVA dan pendekatan MANOVA adalah metode statistik yang berguna untuk membandingkan rata-rata dari kelompok-kelompok yang berbeda dari variabel-variabel dependen yang terkait dengan variabel independen. Pemilihan metode yang tepat dan penggunaan asumsi yang benar akan membantu menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan dalam analisis data. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan-kesalahan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.